jamaah. Yeay. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema ini dia 10 tanda kita mencintai Allah. Masya Allah di segmen sebelumnya sudah dibahas ya. Yang pertama itu kita menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan kita selanjutnya memiliki sifat yang lemah lembut. Masya Allah. Baik sebelum kita lanjutkan pembahasan kita saya mau ajak jamaah nih untuk nonton dulu. Ada tayangan mengenai doa seorang ibu untuk anaknya langsung dikabulkan. Masya Allah. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Waduh, memang support dari seorang ibu tuh ya bener-bener ya. Katanya kalau kita udah dapat restu dari orang tua tuh kita harus tenang aja katanya. Insya Allah Allah mudahkan, amin. Bib, selanjutnya nih Bib, tanda ketiga ketika kita benar-benar mencintai Allah itu adalah katanya kita meyakini bahwa Allah itu maha baik dan mengabulkan semua hajat kita. Tapi mohon maaf Bib, banyak juga nih yang ngeluh, oh saya udah berdoa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi juga belum dikabulkan gitu. Nah itu gimana Bib menanggapinya? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, tanamkan di hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat baik dan sangat mengerti dengan hajat kita. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Nabi. Dengan sebab apa kita mencintai Nabi? Karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan ammal hubbu fillah. Imamul Haddad alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu arda mengatakan ammal hubbu fillah wa huwa asyraful maqamat wa arfa'uha. Artinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah makam yang memang kita harus lakukan. Derajat yang tinggi seseorang itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan semua hajat. Lantas ada pertanyaan. Kami sudah berdoa, kami sudah minta, kami sudah bersujud, kami sudah sholat, kami sudah menjadi orang yang baik. Kenapa doa kami belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa yang belum dikabulkan oleh Allah namanya dikabulkan. Iya. Maksudnya gimana Bib? Doa tidak dikabulkan, itu namanya Allah mengabulkan. Kenapa? Karena Allah tahu hajat manusia. Allah itu dengan tidak mengabulkan doa kita, artinya itu Allah mengabulkan. Ya, artinya menyelamatkan kita, namanya manusia. Kita minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, ini tidak bagus buat kamu. Ini kurang baik, makanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikabulkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkannya dengan cara tidak dikabulkan. Ada riwayat yang mengatakan kau tidak butuh ini di dunia, kau butuh ini di akhirat. Kau butuh ini di akhirat. Jadi kapan doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan sebab kita berdoa, doanya tidak dikabulkan di dunia, tapi dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini maha baik. Allah ini maha bijaksana. Allah ini maha mengerti dengan semua kebutuhan daripada hamba-hambanya. Tinggal kita waktu berdoa ibu, bu, jilbabnya sudah lunas? Artinya kita punya sifat pertama, sifat yang bagus ketika kita berdoa itu bersangka baik kepada Allah. Jadi husnudzan billah.
Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah, itu baiknya Allah. Dari Nabi mengatakan berdoalah engkau kepada Allah. Berdoalah dengan keyakinan penuh. Doa kita itu didengarkan dan diijabah. Ataupun nanti diijabah ataupun tidak, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Baik. Baik. Ya Allah, sekarang pandangan saya berubah, Bib. Ternyata doa-doa yang selama ini saya panjatkan mungkin belum diijabah karena kebaikan buat saya sendiri ya. Misalnya saya pengen banget punya mobil sport yang kenceng gitu ya. Mungkin bisa jadi kalau saya punya mobil itu malah jadi Mati. kecelakaan. Iya, baik-baik. Habib, terima kasih ya penjelasannya. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik jamaah nih, sebelum saya kasih kesempatan nih, biasanya kan jamaah yang ada di studio ini bertanya ya sama Ustadz, sama guru-guru kita di sini. Nah sekarang beda nih, sekarang katanya Ustadz Maulana nih yang mau nanya. Ustadz mau nanya apa sih kira-kira? Ini bagus nih. Biasanya kan jamaah yang nanya. Benar. Sekarang saya mau nanya. Yang mana orangnya Ya, ya? coba. Ustaz bertanya, kami siap jawab. 1, 2, 3. Ustaz bertanya. Kami siap jawab. Ustaz bertanya. Kami siap jawab. Bagus. Dan. Siapa Ustadz? Yang mana Ustadz? Silakan. Tadang. Jangan makin takut, justru yang takut itu yang saya tunjuk. Kayak di sekolahan dulu Ustadz. Berdiri Bu, Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Caswati. Caswati. Kita seukuran ya. Seumuran apa seukuran? Saya mau nanya nih, Ibu Caswati. Ya, Bu, dalam. dalam. Bukan, itu tuh menjawab ya. Kalau nggak gitu. Oh iya, Bu, saya mau nanya. Biasanya kalau salat berat nggak terasa? Enggak. Nggak berat? Enggak. Salat tengah malam, tahajud, berat nggak? Berat. Apalagi sedekah, biasa berat nggak? Berat. Kenapa bisa? Ayo, Enggak jelaskan. punya. Hah? Enggak punya. Berat karena nggak punya ya. Kan sedekah itu tidak mesti uang Ibu. iya. Senyuman Ibu sudah sedekah, Cie. Iya. Menunjukkan jalan orang termasuk sedekah. Iya. Ya Bu ya? Iya. Yang berat-berat ya? Mau tahu nggak Bu? Ternyata salah satu bukti cinta kita kepada Allah, mau tanda cinta kita kepada Allah adalah ketika kita merasa semua ibadat terjadi ringan. Jadi kalau sudah merasa ringan itu tanda Ibu dicintai Allah. Ibu nggak lihat saya ya, lihat sana terus ya. Silakan Ibu. Iya, iya lihat terus. Tegang Ustadz, tegang. Tapi ibu ini pasti HP-nya nggak pernah lowbat ya Bu? Nggak pernah. Soalnya namanya Caswati. Baik. Alhamdulillah, lega rasanya. Tanda keempat seorang telah mencintai Allah dengan berkeyakinan bahwa perintah Allah itu tidak berat. Ingat, perintah Allah itu demi kebaikan kita. Ingat, Allah memerintahkan sesuatu adalah demi kebaikan hambanya. Maka ketika kita ibadah, yakinkan bahwa semua perintah itu adalah ringan, mudah, ya, tidak susah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu beban yang di luar dari batas kemampuan kita. Karena kenapa? Allah tahu kemampuan kita. Ibadah itu tidak susah. Yang susah itu dosa. Dosa. Saya mau tanya, masuk masjid pakai karcis enggak? Enggak. Puasa pakai modal enggak? Enggak. Judi? Enggak. Oke. Pakai. Nah, kenapa harus berat untuk ibadah? Ingat, tanda cinta kepada Allah, menempatkan cinta kita kepada Allah dalam ketaatan. Maka jalani ketaatan dengan kenikmatan. 1, 2, 3. Ibu-ibu dari mana? Batang. Berapa jam ke sini? 5 jam. Jauh nggak? Jauh menurut ibu, tapi karena ibu mau pergi ke sini nuntut ilmu bareng-bareng, berasa dekat. Baik, Masya Allah. Tadi sudah tuh Ustadz bertanya sama jamaah. Nah sekarang saatnya saya kasih kesempatan untuk jamaah bertanya langsung sama guru-guru kita. Mau nggak Bu? Mau, benar mau Bu?
Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, langsung aja sekarang yang mau bertanya angkat tangan yang tinggi, Bu. Biar saya langsung pilih. Oh, baik. Sebelah kiri dulu deh. Ibu yang mau bertanya silahkan perkenalan dulu, Bu. Namanya siapa, Bu? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Istiqomah dari Batang, Pekalongan. Saya mau tanya sama Ustadz Sam. Sama Ustadz Syam, baik. Silahkan, Ibu. Ustadz, gimana ya kita bisa beribadah, bisa ibadah sama Allah dengan ikhlas itu kita suka memberi nasihat sama orang lain, tapi kita dibilangnya sok suci, sok alim. Gimana itu solusinya, Ustadz? Oh, baik. Atur nuwun. Baik, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana caranya kita memberi ilmu sama orang tapi supaya ikhlas gitu Ustaz? Mohon dijawab, silakan Guru. Baik guru Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu bertanya tentang ikhlas, kita baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah membimbing kita supaya menjadi pribadi yang lebih ikhlas lagi dalam beramal. Kemudian tanda selanjutnya orang yang telah mencintai Allah adalah mereka yang senantiasa memberikan nasihat, mengajarkan, mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada jalan Allah dengan ikhlas. Orang cinta itu biasanya memang ikhlas, Bu. Ada orang rela hujan-hujanan beli martabak supaya datang ke calon mertuanya. Ditanya, ngapain kamu seperti itu? Supaya dapat cintanya calon mertua. Ada orang tengah malam lebih enak nonton bola daripada tahajud. Tapi kenapa dia rela tahajud dibandingkan nonton bola? Dia rela tahajud dibandingkan tidur karena dia cinta sama Allah. Bagi orang yang tidak merasakan cintanya, dia katakan, aduh kok bisa ada orang seperti itu setiap hari puasa, apa enggak lapar apa. Tapi bagi yang puasa, karena dia cinta kepada Allah, dia berharap kepada Allah, maka dia nikmat yang dia rasakan. Sama dengan sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas, tidak akan bisa kita seikhlas-ikhlasnya tanpa ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat baginda Nabi SAW, ini masih dekat dengan tahun baru Hijriah. Bagaimana Nabi SAW tersakiti, bagaimana Nabi SAW mengajak kepada kebaikan, dicaci, dimaki, dikatain orang gila sama orang kafir Quraisy, diboikot. Tapi kenapa Nabi tetap mengajarkan agama kepada mereka? Subhanallah, karena yang diharapkan cinta dari Allah dan karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda orang yang mencintai Allah adalah setiap amalnya dia lakukan dengan tulus ikhlas karena memang yang diharapkan hanyalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum cinta emang agak susah sedikit ikhlasnya. Benar banget. Ya, tapi kalau udah cinta tuh ya sudah, seperti seorang ibu yang sedang kehausan tapi anaknya bilang, "Mama, aku haus," maka ibu itu akan duluan kasih anaknya daripada dia. Padahal dia juga haus. Kenapa? Karena dia cinta sama anaknya. Ya Allah, baik, mudah-mudahan kita bisa diberikan Amin. rasa cintanya kepada Allah sebesar-besarnya. Baik, Masya Allah. Nah selanjutnya Ustadz Maulana. Ya, seperti Katanya biasa. ada informasi yang penting lagi nih, tidak apa nih? boleh terlupakan kepada Apa tuh? semua jamaah. Baik. Jangan lupa untuk sedekah subuh. Apalagi alhamdulillahirrahmanirrahim sudah difasilitasi oleh CTR Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan kris
CT Arsa Foundation di bawah ini. Sebelah sini. Iya. Langsung Pokoknya aja. ayo bersedekah. Yuk. Karena ini langsung tepat sasaran dan memutus mata rantai kemiskinan. Waduh, Masya Allah. Tuh jamaah jangan sampai ya di pagi hari ini kita tidak melakukan kebaikan nih. Caranya dengan salah satunya berdonasi yang gampang banget. Ya Allah, baik mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan Allah. Dan jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.